Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Magelang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi. Kami akan mempresentasikan mengenai evaluasi kinerja karyawan dan rasio profitabilitas di KJKS BMT Kansna dalam memenuhi mata kuliah Koperasi dan UMKM yang diampu oleh Bapak Bayu. Untuk perkenalan, kelompok kami beranggotakan yang pertama Mbak Dwi Utawati. Silakan Mbak Dwi Utawati untuk berdiri. Kemudian Mbak Puput Gunati. Kemudian Mbak Nurul Ernawati. Kemudian saya sendiri Penny Budi Arsoti. Kemudian Mbak Septiana Maulida Nadia. Dan yang terakhir Mbak Lora Ayu. Kita langsung ke pendahuluan. Sebagai tugas penelitian tentang perkoperasian, kelompok kami meneliti tentang evaluasi kinerja karyawan KJKS BMT Kansna Cabang Gerabak, rasio profitabilitas selama 3 bulan, guna sebagai tracking adanya peluang dari bisnis keuangan yang sedang dijalankan. Penelitian yang kami lakukan yakni perbandingan rasio profitabilitas pada bulan April, Mei, dan Juni 2015, serta penilaian kinerja karyawan dari sistem perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, dan prestasi kerja. Kemudian sebelum pada pokok permasalahan, kami akan menjelaskan penjabaran secara umum terlebih dahulu. Gambaran umum perusahaan. Sejarah KJKS BMT Karisma berawal dari Karisma atau Keluarga Remaja Islam Magelang, pengajian yang didirikan oleh sekelompok remaja Islam. Tahun 1994 didirikan Yayasan Pembina Karisma untuk mendukung pendanaan yayasan mendirikan beberapa unit usaha dan koperasi. Tahun 96 didapatkan Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Harapan Makmur sebagai badan usaha untuk menaungi aktivitas unit simpan pinjam BMT Karisma. Untuk presentasi selanjutnya oleh Mbak Ayun. Adapun kantor layanan KJKS BMT Karisma yang pertama yaitu kantor pusatnya ada di Jalan Jeruk Sanden Magelang. Untuk kantor cabang utamanya di Jalan Beringin 1 nomor 49 Magelang. Kantor cabang Gerabak yang kita teliti yaitu ada di Jalan Kiai Silas nomor 90 Magelang. Kemudian kantor kas utamanya ada di Pasar Gotong Royong Magelang. Kantor cabang Temanggung ada di Jalan Gatot Subroto nomor 10 Temanggung. Kantor cabang Muntilan ada di Ruko Emerald nomor 1 Magelang. Untuk paytul malnya yaitu ada di Jalan Jeruk Sanden Magelang. Adapun produk-produk simpanan BMT Karisma, yang pertama yaitu simpanan karisma, yang kedua simpanan pendidikan, yang ketiga simpanan amanah, yang keempat simpanan kurban, yang kelima simpanan berjangka, yang keenam produk-produk pembiayaan BMT Karisma yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan qardul hasan. Pengertian evaluasi kinerja dan rasio profitabilitas. Pengertian evaluasi kinerja menurut Dori Nawawi, evaluasi kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dijadikan umpan balik atau feedback untuk membuat keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Adapun manfaat evaluasi kinerja, yang pertama yaitu pengembangan dapat digunakan untuk diberikan pelatihan dan membantu evaluasi hasil pelatihan. Yang kedua, untuk pemberian reward. Yang ketiga, motivasi karyawan dan komunikasi. Yang keempat, menentukan besarnya kompensasi terhadap karyawan. Yang kelima, perencanaan SDM. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Utawati. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas menurut Sapri tahun 2008.
para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferred, atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Rentabilitas ekonomi mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan dengan rumus laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Untuk proses perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan dan prestasi kerja. Yang pertama, proses perekrutan. Proses perekrutan di KJKS BMT Karisma dilakukan melalui job fair, sebar informasi melalui sekolah menengah atas dan kejuruan, dan instansi-instansi lain seperti kantor pos, disnaker, dan lain-lain melalui surat kabar dan melalui website BMT di www.bmtkarisma.com. Proses seleksi, tahap seleksi SDM melalui tes tertulis, wawancara tahap 1, tes komputer dan DTQ, tes wawancara tahap 2, kemudian hasilnya. Untuk penempatan, setelah tahap seleksi, untuk penempatan karyawan disesuaikan dengan kapasitas calon pegawai dan kebutuhan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan dilakukan pelatihan mandiri dan pelatihan eksternal dengan BMT Jawa Tengah yang dilakukan secara berkala setiap periode, mengikuti uji kompetensi untuk setiap divisi melalui lembaga sertifikasi profesi koperasi, dan dilakukan untuk karyawan yang benar-benar kompeten di bidangnya. Prestasi kerja, penilaian kinerja di BMT Karisma melalui beberapa perlakuan. Untuk bagian frontliner, pemberian reward pada karyawan yang minim kesalahan dari internal audit, baik entry data, pengetikan, akad kesesuaian data, itu pun bisa dipenuhi apabila target laba atau SHU bisa terpenuhi. Untuk bagian lapangan atau marketing, pemberian reward akan diberikan kepada karyawan dalam suatu kantor cabang yang mencapai target ranking pendapatan. Itu pun berlaku juga apabila kantor cabang yang bersangkutan mencapai target laba atau SHU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan keuangan KJKS BMT Karisma KJ berapa. Data tersebut kami peroleh dari bulan April, Mei, Juni tahun 2015. Dan tertera pada bulan April aset itu sebanyak 9,2 miliar, pendapatan 277 juta, ekuitas 1,07 miliar. Pada bulan Mei aset terdapat sebanyak 9,5 miliar, pendapatan 273 juta, ekuitas 1,09. Juni aset sebanyak 9,02 miliar, pendapatan 994 juta, dan ekuitas sebanyak 431 juta. Saya akan menjelaskan rasio profitabilitas KJKS BMT Karisma cabang Grabat. Cara menghitung profitabilitas yaitu menghitung, salah satunya menghitung ROE. ROE itu adalah return on equity. ROE April 277 juta dibagi dengan 320 juta dikalikan 100%, dan hasilnya adalah 8,4%. ROE bulan Mei 273 juta dibagi dengan 347 juta dikalikan dengan 100%, dan hasilnya adalah 78,6%. ROE bulan Juni sebanyak 294 juta dibagi dengan 431 juta dikalikan 100%, dan hasilnya 68,38%. Menghitung ROA. ROA itu adalah return of asset. Return of assetnya bulan April 277 juta dikali dengan 100% dibagi 9,2 miliar, dan hasilnya adalah 3%. ROA Mei 273 juta dikalikan dengan 1% dibagi dengan 9,5 miliar,
dan hasilnya 2,8%. ROA bulan Juni 294 juta dikali dengan 100% dibagi dengan 9 miliar dan hasilnya adalah 3,24%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi alat ukur untuk pengukuran rasio profitabilitas di K3 SBMP Karisma Cabang Gerabak Magelang untuk periode April sampai Juni 2015. Untuk yang pertama ROA pada bulan April diperoleh angka 3%, yang bulan Mei 2,87%, yang bulan Juni 3,24%, untuk rata-rata diperoleh 3,03%. Untuk keterangan hasilnya baik, karena untuk kalau ukur ROA yang baik itu kurang dari 3%, lebih dari 3%. Untuk yang selanjutnya ROE pada bulan April diperoleh 86,4%, untuk yang bulan Mei 78,6%, bulan Juni 68,38%, untuk rata-rata diperoleh 78%. Itu untuk keterangan hasilnya sangat baik karena untuk kriteria yang baik itu lebih dari 25%. Jadi berdasarkan tabel rekapitulasi tadi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, return on asset dengan analisis ROA bulan April, Mei, Juni menunjukkan nilai yang tinggi, dinilai dari standar klasifikasi koperasi yaitu lebih besar dari 3%. Kemudian berdasarkan klasifikasi persentase ROA menurut Pinbook yaitu Pusat Inkubasi Usaha Kecil, yaitu sebagai berikut. Untuk kriteria persentase kurang dari 1% itu sangat rendah. Di antara 1% sampai 1,9% itu kriterianya kurang. Untuk 2% sampai 3% itu kriterianya sedang, dan untuk lebih dari 3% keterangannya tinggi. Jadi hasil yang diperoleh dari ROA yang diperoleh itu hasilnya tinggi karena lebih dari 3%. Untuk selanjutnya return on equity, yaitu modal yang dimiliki koperasi cukup rentabel dalam menghasilkan laba yang maksimal. Untuk pembahasannya akan disampaikan oleh Mbak Erna. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan rasio profitabilitas. Dalam hal ini K3 SBMP Karisma Cabang Gerabak harus selalu mempertahankan laba yang tinggi agar semakin tinggi ROA perusahaan, karena semakin tinggi ROA maka akan semakin baik keadaan perusahaan tersebut. Dalam rasio ini dapat ditingkatkan dengan lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi. Sebaiknya setiap ekspansi senantiasa menghasilkan laba. Selain itu, jangan biarkan aset berkembang tanpa menghasilkan produktivitas. Sebaiknya sering dilakukan analisis rasio tersebut secara periodik agar mengetahui sejauh mana kinerja koperasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk yang selanjutnya, pembahasan tentang evaluasi kinerja karyawan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa K3 SBMP Karisma menjunjung tinggi kualitas sumber daya manusia. Hal ini bagus untuk dipertahankan, akan tetapi setiap karyawan harus saling bekerja sama agar target-target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik dan sempurna, sehingga tunjangan prestasi kerja bisa diperoleh setiap bulannya. Harus sering dilakukan motivasi untuk pengembangan diri masing-masing karyawan agar tetap terjaga semangat